Selamat malam semua. Kembali kita bincang-bincang dengan para alumni Magister Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia. Topik malam ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena ini membahas sebuah kawasan yang legend gitu ya. Kemudian ada upaya untuk membuat satu gagasan baru, tetapi dalam tanda petik itu terkesan gagal. Ada yang tahu kita akan membahas apa? Oh bukan. Bandung. Alun-alun lama pasti ya? Ini kata kuncinya gini, kalau kita lewat area ini kita akan teringat dengan apa? Pusatnya jin. Selain pusatnya jin, ketika kita lewat ke area ini kita akan menyaksikan banyak superhero. Di manakah itu? Yaitu teras Cihamplas. Baik, ya di kawasan Cihamplas. Waktu dulu ada yang namanya Gang Tamim. Dibilangnya itu sisa ekspor. Mulai ada tumbuh di Jalan Ekman itu tempatnya sisa ekspor. Tapi bukan jeans. Kalau jeans tuh mulai tumbuh di Cihamplas ada. Jadi ada satu tempat rame tuh. Setelah rame itu tumbuh tuh, lambat laun tumbuh. Di situ akhirnya satu kawasan Jalan Cihamplas itu menjadi ikon Bandung. Cihamplas Jeans semua orang bilang ya. Semua orang bilang, oh Cihamplas Jeans apa sih? Mulai ada superhero, ya kan, ada macam-macam lah. Lebih dari 50% dia punya sendiri gitu. Setelah itu ada kebijakan pemerintah ingin ditumbuh akan lebih bagus lagi ketika dibangun namanya teras, tapi di atas jalan. Setahu saya tuh teras kan depan rumah, bukan di atas jalan. Nah, dibuatlah rancangan lagi itu, dibuat rancangan. Yang ada sekarang ini rancangan yang belum sempurna, belum selesai. Nah, jadi di situ jalannya tuh harusnya bukan hanya di Cihamplas aja. Yang lagi itu lagi rame di Siliwangi itu ada namanya Skywalk. Yang ide Skywalk itu yang dibawa ke Cihamplas. Nah, mestinya dari Cihamplas itu perencanaan itu sampai ke Taman Sari. Jadi tembus tuh. Dari Cihamplas tembus, Skywalk, keluar-keluar dekat ITB. Itu idenya seperti itu. Mengapa akhirnya terhenti, tidak sempurnalah suatu gagasan yang tadinya dianggap akan menjadi ikon yang bagus di Jalan Cihamplas. Bahwa adanya bangunan baru yang bernilai ekonomi atau komersial tentunya harus diimbangi oleh fasilitas. Dari yang ada saja, prasarana, sarana parkir aja sudah menjadi problem. Dengan yang dibangun ini lagi, wah tentunya akan mengurangi jumlah parkir dengan ada tiang-tiang di Jalan Cihamplas. Problem baru lagi. Nah itu yang akhirnya membuat teras Cihamplas itu sekarang bisa dibilang tidak sesuai harapan lah. Karena ada fasilitas yang harus dipenuhi. Apa sih salah satunya parkir. Parkir motor aja nggak ada sana. Belum bicara saya transportasi vertikal ya dari jalan menuju teras Cihamplasnya itu sendiri. Mau naiknya lewat mana? Titik spotnya di mana? Terus di atas itu mau ngapain? Seperti buntu. Nah ini yang mestinya sekarang ini saya dengar dari pemerintah akan menghidupkan kembali. Saya khawatir malah bukan menghidupkan kembali, membuang garam di laut. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang bisa saya cerita tentang Cihamplas lah. Baik, sangat menarik ya. Bagaimana ini aliran apa ya istilahnya? Alur mendatangkan traffic pengunjung gitu ya. Dengan situasi yang seperti sekarang ini kan. Konektivitas tadi yang disebutkan, kemudian juga penunjang-penunjang kantung-kantungnya tidak ada gitu. Nah, ini kalau dibiarkan mangkrak di sisi yang lain sayang gitu ya. Tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Teki. Menurut saya mending dibongkar, Cina. Itu kira-kira gimana, Pak? Dari kacamata fungsi saja, kalau dilihat orang itu akan berupaya besar untuk menuju atas itu ya, menuju atas. Standarisasinya ya? Iya, terus kenyamanan hilang. Kenyamanannya hilang, terus di atas itu mau ngapain lagi kan gitu ya. Padahal kan dia tujuannya dia adalah tadi ya, jeans di bawah. Nah, yang masih masalah mungkin kan hanya parkirnya kan waktu itu kan sangat crowded ya parkirnya.
Padahal justru malah saya melihat wajah kotanya, wajah ruang terbukanya itu bagus, malah street ininya ya, visualnya tuh bagus gitu sebetulnya ya. Jadi biarkan itu bertumbuh dari sisi fungsi-fungsi tadi ya, mungkin outlet jeans mungkin ya, bahkan sudah berkembang. Jeans. Itu diberdayakan sedemikian rupa orang jadi lebih nyaman. Artinya apa? Mungkin di situ ya kayak sama seperti kawasan Braga kan sama sebenarnya kan. Yang jadi masalah mungkin parkirnya kan, akhirnya parkirnya digeser ke sisi yang lainnya. Jadi ya pemerintah lah kalau mau saya harusnya memberikan fasilitasi tadi. Jadi jangan pemerintah ikut bermain dari sisi kepentingan untuk hanya semata bisnisnya tadi ya gitu, tapi juga kepentingan untuk fasilitas pelayanan tadi. Emang di atas itu per hari ini tuh apa sih isinya? Saya aja belum pernah ke atas. Nah, Masih kosong. bisa kasih gambaran dulu nggak sih apa sih yang terjadi gitu di atas itu? Ya, saya pernah ke sana satu kali ketika waktu itu baru saja diresmikan. Beberapa bulan itu mungkin berjalan, tapi ya itu tadi masuk ke dalam aksesibilitas. Memang kita harus ada effort ketika kita mau naik ke atas teras Ciamplas itu. Itu kalau yang saya lihat, entah ini apakah hanya proyek ambisius pejabat pada saat itu atau apa, cuma yang menjadi perhatian saya adalah teras Ciamplas itu menurut saya kurang ramah difabel. Sementara orang dengan kondisi normal saja kita harus ada effort naik ke atas, apalagi difabel. Kalau menurut saya itu ya. Ya. Berarti kemarin saya kalau nggak salah lihat liputan aku lupa di berita atau pokoknya intinya di YouTube ada peliputan wali kota Bandung visit ke sana gitu. Jadi saya sendiri belum pernah lihat ke atas. Oh, yang mau menghidupkan lagi ya? Iya, kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Bahwa poinnya di atas saya lihat ada gerobak jualan, ada tempat duduk, tapi dalam kondisi mungkin nggak optimal, kosong lah gitu ya. Betul nggak sih? Berarti artinya tadi Kang Wi bilang, betul. Berarti secara psikologi aja nggak dapat. Dulu kalau kita menangkap dengan ramainya itu sebetulnya seharusnya mengundang, tapi entah kenapa makin kesini jadi mati. Gitu. Ya, biasanya kan dulu orang gini ya, orang mungkin kebiasaan orang itu mungkin ya, saya juga habis belanja mau ngapain sih gitu, makan yuk. Memang maunya makannya ke atas yuk gitu. Tapi mungkin dia bawa barang, bawa ini ke atas. Belum lagi kalau terus hujan. Ya. Jadi kurang ramah aksesibilitas. Jadi artinya inginnya orang dalam tanda kutip ada pemaksaan untuk ke atas itu kan juga nggak alami gitu loh, nggak alamiah ya. Beda lain halnya kalau kayak di Jakarta dengan busway, dengan MRT ya. Kan orang naik tangga tuh. Ada eskalator tapi orang karena dalam ada kepentingan. Betul. Kepentingan dan itu primer mungkin ya, karena betul. Dia mau. Tapi dalam hal mungkin istilahnya wisata. Tadi wisata gitu. Balik lagi ya Kang Wi kepada psikologi flow activity. Ada ini pertimbangan begini. Sebetulnya ada persoalan yang terdampak dan ada tujuan bagaimana mensupport itu dengan menjadikan Jalan Sukajadi satu arah ke atas ini sebetulnya menimbulkan problem baru. Jadi satu-satunya jalan ke atas yang jalan raya adalah Jalan Sukajadi. Dan jalan turun itu sebetulnya kawasan pemukiman di Cipaganti itu sebetulnya satu arah itu memang tidak untuk berhenti. Ciamplas ini seharusnya dipakai untuk berhenti. Jadi aktivitas shopping streetnya itu terjadi, namun di situ sudah kadung ada beberapa fasilitas termasuk rumah sakit, perumahan, hotel dan lain-lain. Ini yang kemudian menyebabkan itu tidak bisa diberhentikan. Jadi maksudnya begini, sebagai sebuah sentra, ini sudah memenuhi kriteria berdasarkan perhitungan traffic, gitu loh. Bahwa di sini akan tersentralisasi dan orang akan standby di situ. Ini dari sudut kota. Tapi traffic kan munculnya kan setelah jadi kan. Nah, maksudnya memang ditujukan untuk ke sana. Ditujukan, ini sebetulnya menimbulkan problem baru. Satu-satunya jalan ke kampus UPI saja hanya lewat Sukajadi. Iya.
tadinya dibantu oleh Cipaganti. Tapi kemudian karena Cipaganti ini dan maksud utamanya adalah menyebabkan Ciamplas ini seharusnya menjadi shopping street yang orang terkonsentrasi di sentra itu. Maksudnya seperti itu. Namun kemudian hari ini masalahnya seperti ini. Ini kita harus kembalikan lagi kepada konsep awal dulu. Namun dalam pengelolaannya tentunya kita juga harus cobalah. Kita nggak tahu. Modelnya bisa sayembara kepada operator. Untuk siapa yang mampu mengelola. Dan ini pun sudah dicobakan. Nah, Kang, sorry saya potong. Ya. Tadi kan secara psikologis pengguna tadi Kang Dwi, Kang Teki setuju bahwa ini tidak tepat. Tapi secara regulasi. Nah, membuat ini tuh sebetulnya secara regulasi pembuatannya proyek ini tuh betul. Menurut ini melanggar atau enggak atau bagaimana? Sebetulnya tata ruang Kota Bandung ini sudah disentra-sentrakan. Jadi Ciamplas itu menjadi sentra jeans. Namun kalau menjadikan itu sentra jeans, seluruh fasilitas dan infrastruktur untuk sentra jeans itu harus tercapai. Nah, manakala ini jalan ini masih tetap katakanlah on, ini merupakan sebuah analisa bahwa sebuah sentra itu harusnya memang muncul dan tumbuh menjadi sebuah sentra. Ketimbang tadi, makanya ada dugaan atau katakanlah penawaran untuk dijadikan teras Ciamplas ini bisa tumbuh. Lagi-lagi yang menggagas dan operator yang lama itu juga harus diuji. Siapa yang akan berani mengelola teras Ciamplas ketimbang kota menanggung masalah? Artinya secara regulasi pembuatan proyek itu tidak ada masalah sebetulnya? Sebetulnya tidak ada masalah karena tentunya ada proposal dan perhitungan yang sudah captive. Iya. Nah, ini kemudian gagal. Apakah kita akan mencoba lagi atau kita menyayembarakan lagi? Dan tentunya operator yang datang juga harus dengan proposal yang sangat lengkap dan tanggung jawab yang harus kita tahu dari kacamata pemerintah ya. Ketimbang pemerintah menangani dan menyatakan itu sebagai aset yang mati. Oke. Atau bahasanya begini, dibuat sayembara adaptive reuse untuk ini. Kalau itu tidak ada yang memenuhi kriteria, maka itu yang harus diubah berpikirnya. Baik, itu kan dari pemerintah. Nah, tapi kan berbicara yang namanya kemarin kalau nggak salah di liputan itu kan itu menjadi pengen dioptimalkan menjadi destinasi wisata. Tentunya itu keterlibatan bukan hanya pemerintah tapi stakeholder lain. Nah, kacamata pengusaha atau pengembang atau ya pengembang gitu ya, pengusaha melihat kenapa pertanyaannya tadi itu tidak optimal disayembarakan dan lain-lain. Sebetulnya kan kalau memang itu optimal, pihak swasta nggak mau masuk ke sana Pak Keng misalkan. Ketika dibangun ini saya sangat berlogika. Ini planologinya atau ahli planologinya nggak diajakin ngomong nih, nggak diajakin rembukan. Kalaupun diajakin rembukan juga cuma sebagai didengar terus nggak dilaksanakan. Dengan adanya tiang-tiang penyangga itu, namanya wisata itu pasti bus. Ya. Nggak mungkin bus. Nah sekarang bus nggak bisa parkir. Nah terus gimana orang-orang? Lahannya diperluas, yang komersial diperbanyak, ya jumlah untuk manusia diperbanyak, tapi fasilitas dikurangin. Oke, mau direvitalisasi. Kembali lagi, siapa yang mau datang? Sekuat apa market yang bisa datang? Bus nggak bisa masuk. Ada motor mau parkir di mana? Ada mobil mau parkir di mana? Ini yang utamanya aja kita nggak bisa penuhi. Karena kita lihat ya, Bandung selalu identitas Bandung di utara itu ya, Dago, Cipaganti, Sukajadi, Ciamplas, yang suasananya masih dapat dari zaman dulu pohon. Dengan adanya dek yang kita lihat, apa ada yang memuji bahwa dek di Ciamplas bagus? Saya kalau setiap kali ngelewat jalan itu serasa lagi ada proyek konstruksi. Kalau lihat sekarang udah berkarat ya. Udah berkarat gitu. Kalau begitu udah hujan, motor parkir. Ya. Seksunda ngiuhan kabeh itu. Malah macet. Ya. Sekarang yang punya toko di sekitarnya ini, dia mau berjualan kalang tiang. Omset turun, udah nggak bisa survive, otomatis satu-satu mati. Padahal teras Ciamplas itu mengandalkan kekuatan ikon Ciamplas Jin. Nah, biangnya dibunuh, nggak mungkin tuh bisa naik lagi. Ciamplas itu pasti ada pemikiran ini daerah udah rame. Ketika saya tambah lagi area komersial pasti tambah rame. Itu kan pola pikir dasarnya. Betul. Tapi nyatanya fasilitas yang ada aja hancur. Baca-baca browsing di internet juga katanya ini tidak hadir di rencana kota dalam jangka panjang gitu ya. Itu tidak hadir. Jadi bisa jadi gagasan ini ada sebuah gagasan
yang ingin dieksekusi gitu ya, bottom up gitu. Jadi ini wah menarik nih. Menurut asumsi-asumsi Apa sih itu istilahnya RPJM, rencana jangka panjang kota lah ya. akan semakin memperkuat gitu. Dan itu tidak terjadi gitu. Setidak-tidak sekarang mesti ada kerjasama lah dengan pertokoan yang ada tuh, yang misal mall yang ada, harus kerjasama dengan dia agar bisa berbagi. Tapi kalau saya sebagai pemilik mall ya nggak mau lah berbagi. Iya. Nanti semua parkir di tempat saya aja udah gak repot lagi parkirnya. Ya kan, jadi ini pemerintah harus mulai berpikirnya bukan revitalisasi teras Ciamplasnya, menyiapkan sarananya dulu. Sarana disiapkan, parkirnya disiapkan, jalan naiknya lewat mana, turunnya lewat mana. Kalau hujan nggak ngabring bubar gitu. Bayangkan kalau udah hujan di atas, terus turun ke bawah, nggak kepleset juga udah untung. Kalau lihat ini Kang Yudi, bahwa sebetulnya di situ itu menjadi sentra jeans itu adalah sebuah situasi yang tidak disengaja. Maksudnya begini, bahwa kalau kita ingin membuat itu menjadi sebuah sentra, di situ ya nggak boleh tanggung. Tidak boleh tanggung itu ada beberapa persyaratan terkait dengan sentra. Tadi posisi jalan itu yang tadinya ingin dikumpulkan di situ tuh, tapi ternyata jalannya kan masih jalan semua. Artinya jalan hidup itu. Itu menyebabkan berbagai masalah juga, karena mereka semua di sana berpendapat bahwa ini nggak mungkin dibuat seperti sebuah wilayah yang katakanlah untuk pejalan kaki, misalnya seperti itu. Artinya tidak full direncanakan dengan benar. Nah kemudian kalau kita tantang nih semua para arsitek atau katakanlah para pemerhati kota serta desainer bahkan developer ditanya, mau nggak ngolah ini? Cenderung membiarkan pejabat kota ya terserah kamu gitu loh. Dan mereka juga nggak mau dipaksa, Pak invest di sana. Nah inilah yang kemudian bahasanya adalah begini, bila di dalam sayembarakan tidak ada yang minat, adaptive reuse-nya selesaiin aja, nggak usah di adaptive reuse gitu loh. Dialihkan saja si baja ini ke tempat lain. Dibongkar maksudnya? Dibongkar, kembalikan lagi seperti dulu tapi jangan disentrakan. Tapi kalau untuk menjadikan si teras ini menjadi destinasi wisata, kita di luar tadi sentra ya, destinasi wisata. Betul. Gitu. Ada yang bisa kasih kontra atau pro ke saya bahwa infrastruktur yang dibangun pemerintah kota ini, apakah ini nasi sudah jadi bubur atau nasi belum jadi bubur nih? Selama bangunan itu masih ada sebetulnya, tadi bahasanya kalau ada yang mau itu dipersilahkan, seharusnya begitu. Dan atau disayembarakan sekalian. Kita punya ini, bagaimana? Tapi tentunya kan perhitungannya harus total. Kita nggak tahu berpikirnya Gen Z seperti apa, mereka bisa bikin apa di sana, itu juga bagian dari sayembara. Terus bagaimana sudut pandang mereka terhadap kondisi jalan. Tadi ya, itu kan menjadi bagian keseluruhan. Dan toko-toko ini juga bagaimana tanggapannya. Gitu kan. Jadi artinya pemikiran terhadap sentra ini juga memang harus tuntas, tersampaikan, komprehensif, end-to-end. Menjadi sebuah bagian yang menguntungkan dari developer yang mau membangun atau mengadaptive reuse tempatnya. Tapi kalau itu sudah tidak ada, jangan pemerintah kota memaksakan diri juga. Sudah lepas saja gitu loh kira-kira. Jadi dulu yang namanya turunan-turunan peraturan kota dari mulai RT RW, RDTR. Nah yang saya tahu dulu itu RDTR di Bandung terutama di koridor Ciamplas. RDTR itu rencana detail tata ruang kota. Tata ruang kota, ya. Oke. Di situ itu peruntukannya adalah perumahan karena dari zaman Belanda di situ memang untuk rumah-rumah ya hunian. Nah kemudian bagaimana ceritanya ketika saya tahu bahwa area di situ sekarang malah berubah menjadi area perdagangan dan komersil. Yang seharusnya kita punya aturan dan itulah yang harus diikuti. Nah ini kebalik ketika Ciamplas menjadi area perdagangan dan komersil, si RDTR-nya jadi berubah begitu. Nah jadi berubah salah satu pekerjaan dulu yang bekerja sama dengan salah satu dinas, saya dapat pekerjaan yaitu bagaimana caranya mengantisipasi parkir yang ada di daerah Ciamplas dari mulai utara sampai ke
selatan. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pemilik-pemilik bangunan setempat yang mempunyai lahan berlebih itu dikerjasamakan dan itu tidak jalan. Pertama dari ceritanya Kang Uwi tadi tentang Ciamplas ya. Ada pertama perubahan fungsi dulu. Betul. Yang mungkin tadi kalau Kang Wahyu bilang secara alami ini sebenarnya jadi sentra sebetulnya jeans atau blue jeans sih? Kenapa dulu orang ngomong blue jeans ya? Blue itu kan warnanya. Karena pasti biru ya? Iya. Awalnya itu kan blue jeans. Blue jeans hitam Saya juga tahu ada. nggak dulu jeans itu Blue disebutnya jeansnya blue merah. jeans. Blue jeans hitam ada. Apa nih kira-kira yang kita bisa berikan ke beliau terkait dengan ini kan bagaimanapun juga si teras ya. Teras itu sudah Teras di menjadi atas. istilahnya mungkin inventory negara kali, aset negara kali ya istilahnya. Betul. Nah, apa nih idenya yang kita bisa bantu ke beliau nih gitu kan untuk menjawab tantangan ini? Ya. Yang mulai? Kalau saya sih ngelihatnya itu muncul tadi yang Pak Keng sampaikan ya. Muncul masalah baru daerah komersil tadi disinggung sama Kang Uwi perubahan RDTR gitu ya menjadi komersil itu aja sudah oke, akhirnya diadaptasi bahwa situ daerah menjadi perdagangan dan jasa lah ya. Oke, jalan. Tapi infrastrukturnya kan yang penting tuh. Infrastrukturnya nggak mendukung gitu infrastrukturnya. Kebutuhan parkir akhirnya nggak jalan, kebutuhan penataan kawasan kaki limanya ya waktu itu direncanakan di atas juga akhirnya juga nggak jalan gitu kan. Nah tapi seiring dengan model sekarang ya, model mall-mall yang sekarang aja mungkin juga tidak seramai dulu kan ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak Ada online, perubahan aktivitas ya. Jadi budaya-budaya itu akan mulai berubah. Mungkin Ciamplas akan dikembalikan kalau itu hilang. Saya ekstrimnya tadi dihilangkan, itu akan kembali itu ke pola dulu. Oh ya Dulu Ciamplas kayak begini. Udah sekarang dibuat fasadnya, lingkungannya, area itu yang memudahkan orang untuk berjalan kaki. Kalau menurut saya begitu ya. Oke. Tadi simpul-simpul parkir ya bisa diatur lah. Karena sekarang juga orang sekarang udah mulai juga transportasi publik yang sifatnya online juga Ya. memudahkan orang ya. Coba dikembalikan kayak Braga tuh kan bagus tuh. Nostalgia ya. Gitu. Nostalgia lagi orang. Sebaiknya kita evaluasi apa sih yang dibutuhkan. Tentunya parkir dulu. Karena membawa massa pasti membutuhkan parkir. Coba di antara kita berenam ini bantu saya menyebutkan satu pusat UMKM lah yang menarik di Bandung. Satu aja. Ada nggak? Yang punya daya tarik. Dulu Ciamplas rame banyak pedagang kaki lima ya. Kan ada anchornya. Satu grup tuh yang pegang hampir 50% lebih dia punya toko situ. Itu anchornya. Kalau gak ada anchornya, mall dimanapun juga kalau gak ada anchornya ya nggak akan rame. Nah Ciamplas ini mau bikin di teras Ciamplas di atas. Anchornya siapa? Siapa yang kuat di atasnya? Ketika nggak ada yang kuat di atasnya, berapa kuat sih orang bertahan di sana untuk menghadapi tamu sepi? Kita ingat Braga. Braga sekarang rame. Itu 10 tahun Pak Indra. Sampai kayak sekarang rame itu Nyari butuh waktu bentuknya ya? 10 tahun Nyari sampai bentuknya kayak 10 sekarang. tahun ya? Sampai orang tuh harga Braga naik, rumah-rumah tua tuh dibangun itu 10 tahun. Nah ini Ciamplas itu untuk balik ya kan dengan kondisi yang Pak Teki bilang nggak gampang. Masih ada nggak pengusaha yang dulunya membangun Ciamplas itu masih mau balik? Belum tentu. Gitu. Mereka udah moving forward, udah ke depan. Ada nggak yang mau beli lagi jeans ke Ciamplas ngeborong? Belum tentu. Ya. Itu diduplikasi loh sampai ke Jakarta di Ancol ada jeans. Sampai ke Bogor Tajur ada juga tas Tajur apa. Itu kan seperti percontohan. Sekarang kan nggak ada semua. Nah kalau kita mau balik ke sana lagi mungkin udah ketinggalan zaman ya. Aspek naiknya aja udah susah. Aspek turunnya susah. Hujan nggak ada yang bisa bantu di atasnya. Turun ke bawah. Untung-untung nggak kepleset. Ya kan gitu. Mungkin dari sini berenam, ada nggak yang lebih dari 3 kali naik ke sana? Nggak ngapa-ngapain juga di atas juga. Ya, cukup tahu oh iya ini tuh Tidak untuk ada ini. magnet yang membuat kita tuh rindu untuk datang kembali itu nggak ada. Nggak ada kan, nggak ada sesuatu yang saya juga bingung nih, jadi ngomongnya nggak enak nih. Mungkin arsitek top yang buat udah arsitek top. Kita yang magister ini apakah lebih top kan belum tentu juga. Apa lebih brilian? Nggak berani saya ngaku-ngaku gitu jadinya. Gitu kan Indra. Siap.
Nah, putusan yang tepat itu kita bisa mengandalkan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP membuat kerangka acuan. Judulnya jelas sebetulnya teras Cihampelas mau diapakan, tapi tidak seperti itu. Teras Cihampelas Adaptive Reuse. Makanya usulan sayembara itu dengan judul teras Cihampelas Adaptive Reuse ini ada sebuah kerangka acuan yang dibuat dulu oleh wali kota dalam hal ini DPM PTSP untuk di-share ke warga kota Bandung. Lihat atensinya. Kalau tidak ada atensi mau diapain gitu loh. Nah itu tentunya jurinya adalah para wali kota sebagai juri utama, yang lainnya sebagai penilai lain. Ya sudah, Anda yang ambil dan Anda berapa kontribusinya ke kota. Sesederhana itu. Saya sih setuju kalau bicara sayembaranya, setuju. Tapi kalau buat saya tidak usah dibatasi dengan kata kunci terasnya. Justru itu yang akan membuat orang jadi ngapain pakai teras gitu kan. Orang terasnya nggak berfungsi kok sekarang gitu. Kalau buat saya buka aja. Teras kan depan rumah, bukan di atas. Iya, mesanin kalau di atas tuh. Kalau menurut saya makanya tadi saya bilang itu balkon itu. Maksudnya mungkin begini, ketika akan disayembarakan, itu sebelumnya, kalau sayembara itu kan lebih kepada desainnya nanti kan? Bisa juga, salah satunya. Dan pengelolaan. Ya, sebelum masuk ke sayembara, menurut saya itu perlu ada kajian dulu. Setelah dikaji ternyata ini, itu tadi kembali, nasi sudah menjadi bubur, mau digimanakan. Setelah dikaji ulang baru kita tahu sebaiknya teras Cihampelas ini mau dikembalikan, difungsikan, atau bahkan mungkin dibongkar. Kita kan nggak tahu kajian teknisnya seperti apa. Ya. Yang pasti gini, tadi Pak Wali kan sudah punya keinginan. Ya, kalau hanya keinginan tanpa ada kajian. Betul. Nah inilah yang kemudian yang kita takutkan itu tadi. Kajian itu sebetulnya sudah masuk juga dalam sayembara. Terjadi itu. Kajian para ahli maupun developer atau yang sangat minat dan punya konsep. Itu sudah masuk kajian sebetulnya. Nah tinggal diujinya dalam forum ini dan judulnya adalah berapa PAD-nya kalau Anda bikin ini. Dan biayanya bukan dari pemerintah tapi orang yang minat kan kira-kira begitu. Orang yang punya konsep itu yang tadi. Kalau tidak ada peminat di situ ya sudah, jangan memaksakan diri gitu wali kota juga. Saya sih rekomendasi ke Pak Wali seperti itu. Jadi membuka sayembara setuju. Ya, berbagai macam ide bisa muncul segala macam. Mungkin dibuka karena untuk melihat spektrum pemikiran ya dari sekian banyak pemerhati lah gitu ya. Pasti cenderung akan ada yang akan nyangkut lah. Dalam sayembara gitu. ini kajian ekonominya pasti diuji oleh Pak Sekda yang nanyakan. Jadi ekonominya gimana, setorannya berapa kan gitu. Ini yang kalau yang saya pikir ya, bisa jadi kita menduga ya. Maka langkah awal yang harus dilakukan menurut saya justru meminta pertanggungjawaban moral. Jadi ada konektivitas. Dulu itu sebetulnya apa sih yang gagasan atau apa sih problem yang ingin diselesaikan? Mungkin gitu ya. Di sini nanti akan ketemu benang merahnya. Apakah dulu itu konsepnya 100% tapi hanya dilaksanakan misalkan dengan faktor karena terbatas anggaran dan lain sebagainya, misalkan ide itu hanya bisa terwujud misalkan 50%. Bisa jadi kan? Nah, atau justru memang lemahnya studi awal atau studi yang kurang mendalam untuk mengeksekusi proyek ini. Nah, maka dengan kita mengetahui dari inisiator langsung, pertama kita tidak menduga. Nah, yang kedua baru dilakukan bagaimana rencana ke depan gitu. Karena bisa jadi gagasan-gagasan itu tuh apakah seutuhnya gagal itu memang karena konsepnya tidak dijalankan 100% atau bagaimana gitu. Kalau dari kesesapan anggaran, ya capek itu. Kemudian kalau tanggung jawab, mungkin Pak Teki bisa memberikan gambaran tanggung jawab moral arsitek itu sampai sejauh mana dan berapa lama sih gitu. Misalkan ya, ketika dia membuat satu gagasan gitu ya, itu diimplementasikan misalkan ternyata tidak sesuai gitu. Itu sejauh mana dan seberapa lama? Itu ngomong-ngomong arsiteknya siapa sih sebenarnya? Siapa Pak Keng arsiteknya? Ya
saya nggak tahu arsiteknya siapa, tapi penggagas saat itu ya Enggak, wali soalnya kota. tadi kan bagaimana tadi ya seorang arsitek itu bertanggung jawab tadi. Ya, penggagasnya adalah wali kota tentunya. Yang kebetulan wali kotanya arsitek. Jadi ini proyek monumental, proyek idealis, ambisius, ya. Ya, buat kita semua sebagai magister arsitektur, saya berharap magister UPI nih, arsitektur UPI, ketika membuat gagasan yang kayak tadi Pak Yudi bilang, itu maksudnya. yang saya bilang, tolonglah ada tanggung jawab moralnya ketika memang kalau ini tidak dimungkinkan atau ingin dibuat, banyak disiplin ilmu yang harus kita ajakin Kang Indra. Oke. Kita ini bukan dewa, kita ini ahli bangunan, ahli ini memang betul, Ya. tapi banyak komponen lain yang harus kita Artinya ajak tadi ngomong balik ke gitu. pertanyaan awal, berarti dari awal kelayakannya ini pun dipertanyakan sebetulnya. Ya Dok. gini, jadi tadi sayembara itu jangan salah baca. Jadi yang dianggap sayembara itu bukan arsitek, tapi developer. Developer ini penting sekali, kalimat developer itu sebetulnya ada ekonomi, ada kajian, ada macam-macam itu. Sehingga orang yang memikirkan matang-matang itu berani memajukan itu dengan berbagai pertimbangan. Bang Itu Wahyu, harus diuji di developer gitu. masalah developer tadi yang mengkaji yang Kang Wahyu maksud. Ya. Ini yang saya sepengetahuan saya, yang dominan di Ciamplas Jin gitu, yang dia bikin sampai punya ikon, itu sebetulnya antusias terhadap proyek ini untuk berhasil. Tapi ada miss yang tidak tersambungkan dengan baik. Ya. Yang membuat proyek ini tidak berjalan sesuai harapan. Saya Karena masih penasaran yang Kang Yudi tadi bilang bahwa sebagai seorang perancang gitu ya, apa tadi apa sih? Obligation ya, tanggung jawab. kita jawab perancang. Oke. Contoh misalkan merancang sebuah area komersil lah. Kita Ya. ini ilustrasi. Betul. Kemudian area komersil itu tidak berjalan dengan baik. Sangat tidak berjalan, let's say bangkrut atau apa ya area komersil. Nah, pertanyaannya kan itu kan, apa Kan moral memang variabelnya banyak gitu ya. Betul. Tapi dari sisi aspek arsitek misalkan ya, itu sejauh mana dan seberapa lama gitu. Misalkan kalau Betul. kita bikin sesuatu ya. Itu tadi yang saya cerita Kang Yudi. Sering kali ya kadang-kadang ini kita terlalu saya lagi bukan kita Ya, lagi. ya, ya. Saya terlalu Ya, egois Anda sebagai mungkin. arsitek, Ya, saya egois sebagai arsitek berarti terlalu ini. egois. Perasaan saya tuh paham segala sesuatu gitu. Walaupun saya ini mendalami arsitektur bisnis gitu ya. Bisnisnya diutamakan, bentuk mengikuti fungsi. Kadang-kadang kalau ada disiplin ilmu lain yang ikut Ya. komentar tuh saya langsung defense. Ya kan, Oke. bertahan gitu. Argumentasi sebetulnya kan nggak boleh begitu. Ya. Kita harus rela proyek ini tidak jadi manakala ada disiplin ilmu lain yang menyatakan ini tidak ideal gitu Kang Indra. Ya kita harus sadar diri bahwa kalau proyek ini desainnya bagus sebagaimanapun juga ketika ekonominya tidak mendukung, komersialnya tidak mendukung, ya kita harus kasih tahu. Misalnya begini, saya biasa membangun bangunan pemerintah. Saya tidak peduli dengan biayanya. Pak Keng sebagai arsitek yang biasa bangunan komersil bisa membantu owner untuk menghitung keuntungan dan biaya serta captive yang bisa didapat. Ini perbedaannya. Pak Yudi sebagai arsitek katakanlah biasa bangunan sosial, ya tentunya tidak memikirkan apa-apa, pokoknya ini fungsinya sosial. Ini Pak, jadi arsitek pun tersekat-sekat terbedakan. Saya sih masa bodoh berapa pemerintah mau membangun, toh anggarannya ada. Ya. Tapi Pak Keng ini punya keistimewaan bahwa Pak Keng itu dalam mengajukan ini, katakanlah membangun sesuatu, dia bisa ngomong ke si usernya, Pak ini gini, musimnya gini, trennya begini, Oh. bentuknya begini, ini bakal keuntungan dari sini, dari sini, dari sini. Gitu loh, ada Ingat hitungan ekonomi. apa satu slogan salah satu BUMN kan ada yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, Ya. ini ada ingin menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah. Ini yang jadi Jadi ironi gitu kan. gini Kang Yudi sederhana, misalkan saya sebagai hari ini dipercaya sebagai ketua Inimas UPI. Kami di Inimas UPI ini punya banyak magister arsitek tentunya kan. Saya berkeinginan kalau boleh berkontribusi mencari solusi untuk Teras Ciamplas tanpa membebankan biaya dulu. Kan kebanyakan orang tuh kalau coba ini lepaskan masalah ini, oke Pak, biayanya sekian, terus ada dana, kalau bilang down payment sulah ya, dana apalah sebagai uang muka gitu. Iya. Ini kan kadang-kadang kita nih selalu berpikir dana di depan ya. Iya, apalagi kajian, duit Ya, deui, kajian. duit Nah, deui, gitu. Mungkin ini Mas Upi, saya yakin teman-teman di Magister Arsitektur akan memberikan kontribusinya semaksimal mungkin terhadap
kasus yang ada di teras Ciamplas ini, agar wali kota tidak mengambil tindakan yang mana akan menimbulkan Bagus nih jadi closing solusi statement nih. ya, atau yang tidak menimbulkan apa ya, Terus problem baik, baru terus baik. gitu ya, problem baru. Betul Kang Wayu? Iya, Jadi mantap. secara regulasi mungkin ada Kang Wayu, secara apa ya, kepatuhan, kenyamanan ada Kang Teki, Bapak secara sosialnya, Praktisinya. praktisi pengawasannya apakah ini masih layak atau enggak ada Kang Wi, dan tentu banyak teman-teman kita lain di alumni yang bisa kita ajakin nih berkontribusi terhadap teras Ciamplas. Toh itu menuju kampus kita UPI ya, harus indah karena menuju tempat kita. Kita harus malu sebagai magister UPI yang orang Bandung kalau melihat Ciamplas itu seperti ini. Saya rasa seperti itu harusnya. Tapi saya jadi agak ini juga terkilik untuk menjawab tanggung jawab moral tadi ya, arsitek itu. Kalau saya lihat begini ya, kalau misalnya fungsi bangunan itu private ya, yang jadi masalah hanya orang itu. Arsitek mungkin bisa ya sudah, itu karya saya, mengakui karyanya, terus orang itu nggak sepakat, dia bisa serta-merta udah saya bongkar, saya ganti arsiteknya lagi, bisa ya. Tapi ini kan bangunan publik ya, bangunan yang betul-betul dalam kawasan, bukan tunggal lagi ya gitu ya. Kita sebut saja bangunan ya, kita sebut saja bangunan lah. Area ini ya. Itu tanggung jawabnya tuh melekat pada saat selama itu berdiri ya harus tanggung jawab gitu. Mestinya itu ya tanggung jawab. Ya. Tetapi perlu nggak boleh ego juga. Kalau memang pada akhirnya mungkin itu hanya berfungsi 1 tahun 2 tahun. Ya, saat itu mungkin sedang booming, masih tuh rame, orang naik ke atas masih rame. Begitu sudah nggak berfungsi ya, mestinya ya mengakui bahwa itu adalah kegagalan dan itu harus revitalisasi atau dibongkar, diredesain ulang atau segala macam. Jadi saya pikir tanggung jawab arsiteknya juga melekat di ini situ. Gitu. yang menarik ini. Sebenarnya arsitek itu selalu digambarkan kebanggaan, keberhasilan. Sebenarnya membahas kegagalan arsitek itu juga penting. Dengan kita mempelajari kegagalan seorang arsitek, kita juga bisa mengambil hikmah gitu. Oh, ternyata ketika proyek bangunan publik gitu, maka ternyata variabelnya itu bukan hanya indah misalnya, tapi aspek sosialnya, aspek ekonominya, kemudian juga gangguan-gangguan yang bisa terjadi dan lain sebagainya. Betul. Nah itu tadi, jadi itu karena udah sifatnya makro gitu, ya nggak bisa. Mungkin saya yakin pasti pada saat itu juga ada tim ya, nggak sendiri, tetapi kan tim. Saat ini jarang Pak ya yang mengakui ini karya saya yang gagal. Walaupun saya pernah dengar kisah Prof. Purnama Salura itu, guru besar Unpar, dia pernah menyatakan saya pernah ikut sayembara, ya dalam tanda petik sayembara itu saya hanya permukaannya saja gitu, intinya, tapi menang. Gitu. Saya juga heran gitu. Dan puluhan tahun kemudian saya baru menyadari itu kekeliruan. Gitu. Nah orang yang menyadari keren. Kesalahan itu juga bagi arsitek jarang dan memang padahal sebenarnya itu penting ya. Menurut saya ketika ada owner yang menyuruh kita merancang di salah satu tempat berupa bangunan, apakah kita bertanggung jawab dengan terutama bangunan tersebut bangunan komersil ya, apakah kita bertanggung jawab dengan bangunan tersebut akan kedepannya laku atau tidak. Nah menurut saya yang paling bertanggung jawab itu adalah terutama ini masalah kota ya. Tentunya sebelum dirancang itu sebelumnya ada yang namanya feasibility study. Dengan dibangunnya fasilitas ini, kedepannya itu akan seperti apa. Nah ini yang perlu flashback ke belakang. Sebetulnya dari kajian yang kita bahas ini teras Ciamplas, pada feasibility study itu kedepannya tuh seperti apa? Apakah misalkan kalau bangunan komersil dalam sekian tahun akan break even point dan sebagainya. Nah menurut saya itu, jadi bukan arsiteknya tapi si kajian feasibility study-nya. Nah yang lucunya di Indonesia ini ada beberapa kepentingan, ini mohon maaf, yang sebetulnya kawasan tersebut tidak layak
atau tidak visible, tapi karena ada satu kepentingan dari satu pejabat, ini gimana caranya supaya visibility tadinya menjadi valid. Yeah. Mumpung saya menjabat. Kan ada yang begitu. Dan bukan 1, 2. Saya yakin itu. Itu sebetulnya kita harus cari tahu dulu siapa sih orang yang sekarang melihat itu dan sudah memikirkan sesuatu secara mendalam. Ini yang harus kita jaring. Itulah yang dikatakan lewat sayembara itu tadi. Jadi intinya bagaimana mengambil putusan apakah terus atau mundur. Kan kira-kira gitu. Dan ini harus disampaikan dulu kepada masyarakat. Dan manakala ada putusan maju ataupun mundur, itu adalah putusan bersama. Itu kayak contohnya kemarin Pak Prabowo memutuskan beberapa pulau ke Aceh, itu keputusan bersama atau keputusan pribadi kan? Menurut Akang? Yang pasti sih sebetulnya memang ada riwayat sejarah. Sejarah ya? Sejarah yang memang harus dilihat dulu. Dan itu kan katanya dicari di gudangnya Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi artinya itu kajian lagi, udah ada kajiannya kalau Bapak Presiden. Artinya kan sudah ada konsepnya, semua berlawanan konsep, tapi kemudian memang harus. Jadi semua harus dikaji ulang, jangan tergesa-gesa. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kita harus guyup ya. Dari arsitektur, saya sebagai ketua ini Marsupi sangat bersedia untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota. Tentunya kami arsitektur tidak hanya dengan arsiteknya saja, kami ingin dengan pihak lain, Kang Indra, mungkin planologi atau aspek dari sosial, apapun lah. Duduk dulu, mundur 1 langkah demi kebaikan bersama. 1000 langkah. Dan perhitungan ekonominya dihitung ya. Nih saya lagi bingung, Kang Wahyu ini jadi melangkahi saya, dia jadi bisnis, Kang Indra. Wah, diam-diam ya. Awalnya kita bilang dia regulasi, kenapa jadi langsung ke bisnis? PAD. Ini nih, antara judi online atau kripto. Bercanda. Oke, baik. Berarti ini udah sampai di ujung episode. Sebetulnya poin dari tadi kita sebetulnya bukan konklusi sih sebetulnya. Idenya sebetulnya tadi lebih baik kita mundur selangkah untuk mendapatkan 1000 langkah ke depan yang optimal. Betul. Jadi tentunya di closing ini ya Kang Yudi ya, kita ingin memberikan masukan dan sangat membuka diri ya dari Inimars ini untuk bisa berkontribusi. Jadi kepada pemerintah kota dalam hal ini wali kota baru kita, tentunya kita ingin Anda sukses pasti warganya pun sukses. Dan untuk itu kami siap pemikiran, kami siap tenaga untuk bisa berkontribusi apa yang Kang Farhan perlukan di sini bisa kita sumbangsikan gitu. Sekali lagi terima kasih Akang-akang buat waktunya. Semoga episode Inimars ini juga bisa continue ke depannya dengan energi-energi, ide-ide, pemikiran yang tentunya tidak lain tujuannya untuk kita bisa memberikan kontribusi nyata bagi seluruh yang ada di Republik Tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.